macam ya Tuan. Namun di sana si Mincul berkata, itu mahal. Mahal? Bukankah kau kaya raya? Aku sendiri juga punya cukup banyak uang loh. Hah? Benarkah? Kau punya banyak uang? Ini salah satu kebiasaanku sejak aku jadi murid universitas. Aku menganggap semua ini mahal, kata si Mincul. Hidupku dipertaruhkan saat mendapatkan kopi yang bahkan tidak nilainya 10.000 won. Kalau begitu, ya berarti keras pada mid vision dan dapatkan 2 star saat aku tak ada. Oh, apa kau akan pergi ke suatu tempat? Kata si Verde. Ya, aku akan pergi ke suatu tempat. Aku pergi ke kampung halamanku sebelum aku memasuki menara, kata si Mincul. Jangan khawatir. Lalu, di stasiun Iksan, kau tidak perlu ikut. Seseorang berkata seperti itu. Ini adalah salah satu cara agar kau tidak melupakan keberadaanku, kata orang itu. Ayolah, Kim Ketas, teman masa kecil Mincul dan berada di tahun universitas yang sama. Sampaikan saja salamku pada orang tuamu, oke? Kata Mincul. Melelahkan sekali datang jauh seperti ini. Kau tidak pernah di rumah lagi dan kau tidak bisa dihubungi sama sekali. Sambil menusuk kata-katanya kepada Mincul. Ya, berlatih sampai fajar, ganti nomor ponsel, lalu cuti kuliah. Aku juga tidak pernah memikirkanmu sama sekali, jujur saja. Kau juga cuti dari universitas, kata orang itu. Dia tidak membuatku bisa berkata apa-apa, tapi terima kasih banyak. Ayolah, aku belum selesai. Karena kau tiba-tiba jadi terkenal, banyak orang mengontakku. Hei, berikan aku info tentang Mincul, berikan aku kontak Mincul, kata warga di kota. Akulah orang yang menghentikan ibumu pergi ke Seoul karena tidak dapat menghubungimu. Good job, kata si Mincul. Aku tidak punya pilihan lain menunjuk artikel tentangmu padanya. Kalau kau tidak tahu bagaimana terkejutnya dia, kau tahu itu, kata si orang itu pada si Mincul. Setelah menyelesaikan Get Plangbok tengah malam, untungnya aku bisa menghubungimu seperti ini. Jika berlanjut aku mungkin akan mati sendirian. Kenapa kau tidak bisa dihubungi? Aku khawatir sekali. Maaf, aku ada perlu, kata Mincul. Apapun, kau harus katakan sesuatu. Aku jadi hunter by the way. Apa pekerjaannya berbahaya? Kau tidak bisa melakukan hal yang berbahaya seperti itu. Tidak berbahaya sama sekali, kata si Mincul. Kau ingat, aku tidak akan melakukan hal berbahaya. Sambil menelepon pada ibumu, di mana aku akan menemukan teman lain sepertiku. Kau tahu, kau seharusnya berterima kasih padaku, Mincul, kata orang itu. Yang lain akan membantu memilih hadiah, tapi untuk orang tuamu juga, baiklah, aku akan memilihnya untukmu, kata orang itu. Sejujurnya aku tidak bisa dihubungi bukan karena aku sibuk, tapi itu hanyalah sebuah alasan. Ini adalah sepenuhnya salahku, karena aku mendapatkan ingatan hidupku kembali sebelumnya dan terobsesi menjadi lebih kuat. Aku melupakan semua hal tentang sebelumnya di Mincul. Tapi bagiku untuk merasakan sesuatu seperti ini, itu bukti kalau aku sangat berbeda dari kehidupanku sebelumnya. Ya, ini tidak buruk sama sekali, kata Mincul. Lalu Mincul pun sampai di suatu tempat yang sepertinya adalah kedai makan, karena Deimos tidak pernah merasakan apapun seperti itu. Aku hanya pergi selama beberapa bulan, kenapa rasanya sudah bertahun-tahun ya, kata Mincul. Lalu aku merindukan aroma ini. Kesal sekali waktu kecil karena aku cuma menciumnya di waktu ke waktu. Aku tidak bisa ngebilang kalau aku kesal lagi sekarang karena aku tinggal di tempat lain. Dia pun membuka pintu. Selamat datang. Oh my god, lihat siapa yang datang, Tuan. Ternyata itu adalah rumahnya si Mincul. Mincul pulang ke kampung halamannya dan bertemu dengan orang tuanya. Kulit keemasan yang cemerlang dan aroma yang menusuk hidung. Aku mencicipinya. Daging ini benar-benar lembut, kematangannya sangat sempurna. Aku berasa di surga, maksudku di neraka. Tidak, di surga saja lebih enak, kata Mincul. Aku pasti akan menyiapkan makanan sesuai yang kau suka, Mincul, kata mamahnya. Tidak perlu, apa aku bisa merasakan rasa ini di Seoul? Ya, tentu saja setelah ingatan kehidupanku sebelumnya kembali, aku sekilas lupa tentang keluargaku. Tapi Mincul tumbuh dengan kasih sayang berlimpah dari keluarganya. Aku tidak bisa melupakan mereka begitu saja. Mereka selalu khawatir dan peduli padaku. Mereka adalah orang tuaku, adalah sosok yang paling ingin kulindungi saat ini, kata Mincul. Benar, pastikan kau membuka hadiahmu nanti. Hadiah seperti inilah yang bisa kuberikan pada mereka saat ini, kata Mincul dalam hati. Ayahnya pun merasa bangga. Kurasa kerjaan hunter membuatmu mendapatkan uang. Sekarang kau sudah dewasa, Mincul. Ayah sangat bangga padamu, sayang. Apa maksudmu dia masih bayi? Dialah masih bayiku, kata mamahnya. Mereka pun berdebat, Mincul. Kami mengapresiasikannya, tapi selanjutnya jangan menyiapkan hal seperti ini lagi ya. Baiklah, aku tidak akan. Lalu seseorang pun datang. Minjung seharusnya sebentar lagi datang, bukan? Dia pun buka pintunya. Kenapa? Apa dia datang? Wah, kau tidak tahu?
Lalu seseorang pun, aku kembali, aku pulang. Apa ini hari libur, pintunya tertutup juga. Ayah, ibu. Lalu saat dia melihat, hei, kenapa kau ada di sini, bajingan? Lalu beraninya kau berkata seperti itu pada kakakmu. Kakak, napasmu semakin bau setelah kau minum air sel. Apa kau menggosok gigimu dengan masih temboknya itu? Kau mulai, dasar bajingan, kau tidak peduli. Apa yang kau maksudmu? Kau peduli pada gigi orang lain, dasar ada lomboknya di sana. Di sana ibunya pun menghentikan mereka. Dia yang seharusnya bersikap dewasa, ibu, bukan aku. Mereka berdua sambil berkata seperti itu. Rupanya itu adalah adik si Mincul. Sepertinya anak-anakku bermusuhan di kehidupan mereka sebelumnya. Hubungan mereka buruk di masa lalu, kata Mincul sambil membayangkan hubungan adik kakak mereka. Di mana punyaku? Gak ada, mana ada. Aku cuma beli buat ayah dan ibu. Kakakku sayang, jangan begitu dong. Kamu kan punya hadiah untukku juga kan? Aku tidak punya saudari sepertimu. Pergi sana. Kakak, tolong berikanlah hadiah para gadis sepertiku. Tidak ada. Ayolah, aku mau muntah. Hei, ayolah, aku butuh padamu. Baiklah, ini duit saja ya. Kia, terima kasih kakak, kata si adik. Lalu si adik pun duduk karena sudah diberi uang. Bajingan itu sama sekali tidak mau kalah, kata Mincul dalam hati. Namun sambil mereka makan, ada sebuah berita. Gate skala besar di Jeonju menghilang setelah 18 hari. Lalu ibunya pun berkata, ya Tuhan, sayang, lihat gate itu akhirnya tertutup. Syukurlah tidak terjadi apa-apa. Sayang, aku akan melindungi apapun yang terjadi, kata si bapak. Apa yang kau bicarakan di depan anak-anak kita? Aku jadi malu. Aku tidak ingin menutup gate secepat itu, kata Mingcu dalam hati. Tapi aku sadar kalau itu berada di dekat rumah kami, itu bisa jadi bahaya melihat reaksi mereka. Sepertinya itu hal bagus. Untunglah aku menutup gate itu. Para hunter membantu dalam situasi ini menutup gate skala besar. Saya membawa hunter yang berada di tengah-tengah situasi. Itu adalah satu dari 3 wakil ketua guild Hwarang, Hunter Choi Yojin. Bos raid kali ini ditangani oleh Hunter John Mincul sendirian. Lalu Mincul pun yang kaget. John Mincul, bukan itu Mincul. Apa maksudnya ini? Bukankah itu Mincul? Apa maksudnya? Hunter John Mincul dari ujian itu, kata si wawancara. Benar, rencana ini dilakukan dengan sebuah aliansi dari Guild Hwarang dan aliansi antar bintang. Kalau kau mau tahu menampilkan fotoku, tidak bisa kau gunakan foto yang manusiawi. Sambil menampilkan foto Mincul yang masih acak-acakan seperti bangun tidur. Guild Hwarang support dia dalam boss raid, kata si adik. Ujian hunter gate break dan sekarang gate skala besar. Apa ya? Ini baru saja reporter Kim. Silakan kembali ke studio, kata si reporter itu sambil setelah menjelaskan. Nah, sepertinya kau harus menjelaskan sesuatu pada ibu. Bukannya ada yang harus kau jelaskan. Kamu bilang pekerjaannya tidak berbahaya. Hunter adalah pekerjaan yang tidak berbahaya, bukan? Namun di sana si Minjol hanya berkata, hahaha. Ya, kurang lebih begitu, Bu. Lalu keesokannya pun tiba si Mincul. Selama hari pertama aku memberitahu keluargaku bagian-bagian yang bisa diterima mereka saja. Lalu aku menghabiskan waktu dengan keluarga. Lalu hari kedua aku bertemu dengan teman-teman lamaku sampai mabuk-mabukan, dan begitulah aku bisa minum-minum bersama teman-teman berkat kita. Setelah pulang aku tidak tahu kehidupanku sebelumnya, tapi aku sangat suka kehidupan sekarang. Ya, ini lumayan menyenangkan, kata Mincul. Dan berakhir menjadi aku berkat menjadi lebih kuat lagi karena aku tidak bisa mengalahkan musuh-musuh dengan kekuatan biasa saja, bukan? Aku harus melindungi mereka semua untuk melindungi hal yang paling berharga bagiku, kata Mincul. Aku harus menjadi kuat entah seberapa bahayanya itu. Nah, jangan lakukan hal yang terlalu berbahaya. Tenang saja, aku tidak akan melakukannya, Ibu. Sepertinya Mincul akan kembali ke Seoul. Ya, gate yang seperti Pak Bukdong itu tidak boleh lagi ya, nak. Ingat itu. Ya, seperti itu tidak akan terjadi lagi, Bu. Lagi pula aku akan masuk ke menara ini, kata Mincul dalam hati. Baiklah, tetap menghubungi kami supaya Ibu tidak khawatir. Baiklah, akan kau usahakan, kata Mincul. Aduh, ayah Mincul, kenapa kau harus begitu kasar? Hei, kapan kau akan pergi? Bukannya sudah saatnya kau naik kereta? Hei, apa yang kau lakukan? Aku akan pergi, cuman mau akan segera pergi kan? Lihat saja kalau kau membawa uangku nanti. Ayolah, Kak. Yang luar biasa dan hebat, aku akan menjadi anak baik untuk mengisi tempat kosong yang kau tinggalkan. Tolong berhati-hatilah kakakku tersayang, kata si adik. Dan akhirnya Mincul pun pergi dari Seoul Station, dari Iksan Station maksudnya, dan sampai di Seoul Station. Kau sampai tepat waktu. Mincul disambut oleh seseorang. Rupanya itu adalah si manajer. Oh, rupanya kau manajer Eli. Kau tepat waktu juga. Apa kau pernah melihatku terlambat, kata si Eli. Aku juga tidak akan melihatnya di masa depan. Kau akan segera masuk ke menara? Ya, begitulah. Lalu Mincul pun sudah ada di menara, di depan gerbangnya. Ini adalah pintu masuk dari Tower of Trial.
Muncul dalam hati merasakan energi yang kuat di sini. Bagaimana kalau aku langsung masuk? Namun di sana tunggu, kata si Eli. Ih, ada apa? Bikin kaget aja anjing lah. Entar Muncul, bukannya kau punya sesuatu yang ingin katakan? Apa yang harus kau katakan di saat-saat seperti ini, kata Muncul. Ayolah, kau ingin kembali dengan selamat, kau harus mengatakan kalau kau akan kembali. Bukannya itu sesuatu yang wajar untuk dikatakan, kata si Eli. Ya memangnya itu penting, bagaimanapun juga aku akan menemui dia saat aku keluar, bukannya? Intinya sepertinya dia tidak percaya kalau aku akan selamat. Orang-orang yang mencoba masuk tower akan berada di dalam waktu yang cukup lama. Rata-rata tingkat kelangsungan hidup adalah mencapai kurang dari 70%. Tubuh fisikku sama sekali tidak mendekati rank A. Tubuhku adalah rank E, jadi aku sedikit khawatir. Aku tidak akan bisa bertemu dengan Eli selama beberapa saat. Tidak disangka orang selain keluargaku akan mengkhawatirkanku, kata Muncul. Baiklah, traktir aku makan jika aku kembali ya. Makan, kata si Eli. Baiklah kalau begitu, aku tidak akan lama. Aku pergi dulu ya Eli. Sampai jumpa, aku akan segera kembali, kata Muncul. Muncul pun masuk ke dalam Tower of Trial. Di dalam sana sangat gelap, sampai-sampai semua inderanya terblokir. Aku tidak tahu aku melihat kemana dan berada di mana. Lalu Muncul pun menggunakan kemampuannya, menggunakan Ancient Celestial Art, mengembangkan indraku untuk mengetahui area terlebih dahulu. Muncul pun men-scan area itu. Selamat datang di Tower of Trial. Ada suara, siapa itu, kata Muncul. Muncul pun melihat ke belakang dan melihat sesosok bayangan. Mustahil, apakah sungguh melihatku, kata si sosok itu. Hanya bentuknya saja, aku tidak bisa melihatmu sepenuhnya, kata Muncul. Itu tetaplah luar biasa. Lalu si sosok itu pun menjentikan jarinya dan memperlihatkan wujudnya yang sebagai boneka beruang. Senang bertemu denganmu. Aku adalah administrator dari tahap tutorial lantai 0. Panggil saja aku Lucai. Topeng beruang, kata si Muncul. Beruang, kau harus memperhatikannya lagi. Ini adalah singa botak, kau tahu, bukan beruang. Rupanya itu singa botak ya. Namun si Muncul yang berpikir seperti kita semua, singa apanya? Dilihat bagaimanapun itu adalah beruang. Berhenti bicara omong kosong dan mulailah trialnya, kata si Muncul. Baiklah, mulai sekarang aku akan memanggilmu John Muncul, peserta ujian. Lalu dia menghilang, lalu sesuatu muncul di hadapan Muncul. Ini sama seperti sistem status, kata Muncul. Tower of Trial, lantai 0. Quest Trial of Combat, buktikan kelayakan Anda dengan pertarungan tanpa batas. Tujuan tidak diketahui, syarat berakhir. Penantang kematian, meski penantang mati dalam trial, mereka akan dihidupkan kembali dengan Tower of Authority. Pengingat khusus equipment terbatas saat terbatas. Kau bisa melihat informasi ini kapanpun dalam tower saat kau berteriak status bar, oke? Kata si administrator. Ini tidak mungkin sebuah kebetulan, ini lumayan menyenangkan, kata Muncul. Statmu sementara akan ditentukan selama trial ini. Kau hanya bisa menggunakan satu item dan mengganti item tidak bisa dilakukan selama trial, kata si administrator. Baiklah kalau begitu, ujian dimulai. Semoga tidak beruntung. Dasar brengsek, kata Muncul. Namun di sana si administrator berkata, dalam beberapa hal dia tampak yang terkuat. Apa maksudmu? Bukankah dia yang terlemah, kata seseorang di sana yang seperti jin. Lantai administrator 0. Flame of Spirit Jenny. Statnya bukan terlalu lemah untuk ini. Ya, aku tidak pernah melihat penantang sepertinya. Statnya ditingkatkan sama banyak demi keseimbangan. Lihatlah. Kalau dia mati, maka itu adalah akhir darinya. Rupanya ini adalah wujud asli dan manusia singa botak ya. Aku penasaran sampai kapan dia akan bertahan dalam trial pertama. Tertarik, dia tampak terkejut dengan statnya yang rendah tapi masuk ke tower. Aku bertaruh 10 menit. Kalau begitu aku 10 detik saja. Aku yakin setidaknya dia akan hidup dengan stat tambahannya, bukan? Bukankah dia seharusnya ranker 2 menit? Taruhannya tidak menentu. Ayolah kalau begitu. Lihat itu. Werewolf, kekuatannya ada 95, agility 95, HP points 50, endurance 50, lalu mana 30. Terlihat musuh pertama Muncul adalah werewolf. Kalau aku tahu statnya dari awal, maka aku akan diuntungkan, kata Muncul. Karena itu statku akan dikalikan 2. Baiklah, mulai. Seekor werewolf seharusnya mudah. Majulah sini. Si werewolf itu pun maju. Ya, sambil berteriak Muncul merubah senjatanya menjadi tombak. Bersiaplah, lalu dar. Werewolf itu pun berlubang di perut sampai dadanya. Dengan kaget mereka, lah begitu aja cuma 2 detik anjir. Tahap 1 werewolf telah dikalahkan. SP dan mana Anda telah pulih menyembuhkan semua luka. Trial selanjutnya akan dimulai 10 menit.
Aku bahkan belum pemanasan, kata Mincul. Berikan aku tahap 2 langsung. Lalu tahap 2 pun dimulai. Musuhnya kali ini adalah Harpy, manusia burung. Dengan ya sudahlah, lalu skip langsung saja ke tahap 3, lalu tahap 4. Tahap 4 selesai, dan tahap 4 adalah manusia tengkorak. Setelah selesai dia bilang langsung skip, tidak usah menunggu 10 menit. Trial berikutnya, oke lah. Tahap 4 juga selesai, tahap 5 juga selesai. Skip. Tahap 9, 8, 9, 10. Ayolah, ini terlalu mudah, kata Mincul. Aku mungkin salah lihat, bukan? Sudah dalam tahap 10, hanya waktu 9 detik. Bagaimana sih ini? Bukan ini rekor baru? Bahkan ranker normal tidak bisa melakukannya, kata si Ginny. Alasan kenapa kau tertarik padanya hal ini, bukan? Ya, itu cuma firasatku, jadi itu bukan kebetulan ya, kata si administrator. Saat pengalaman penantang membuat mereka terdaftar di bawah tower, penantang yang terpapar like akan mendapatkan semua inderanya kembali. Dulu sekali aku juga pernah merasakannya. Merasakan apapun dalam proses itu seharusnya mustahil. Meski begitu, dia melakukan hal yang tidak bisa dilakukan orang lain. Dia mungkin ancaman bagi The Seven. Nah, The Seven itu apa? Ya, kita akan tahu di berikutnya lah, entah kapan. Rasanya aku seperti semakin kuat saat telah mengalahkan mereka, jadi ini lumayan menyenangkan, kata Mincul. Sementara itu musuh-musuhnya telah kalah. Mincul mendapatkan EXP. EXP-nya bertambah 3,1, 3,4. Ini hadiah tambahannya juga menarik. Kuharap ini tidak akan berakhir dengan cepat. Mungkin ini akan berakhir di lantai 100, bukan? Tahap 49, Trawling One. Terlihat musuh yang sangat kuat. Trawling One, strength-nya adalah 300, agility 350, endurance 200, lalu 250 mana, lalu 200 juga skill. Kemampuannya adalah quick swordmanship level A, extreme sword dance adalah level B. Sudah lama sejak penantang mencapai tahap ini, kata orang itu. Hei, kau bisa bicara? Tentu saja aku bisa bicara. Kalau begitu sekarang saatnya mulai. Dar, tanpa babi bu, si musuh itu pun langsung mendekat ke arah Mincul menggunakan 5 trigger slashing teknik, kata Mincul. Teng, pedang mereka saling beradu. Kau menahannya? Ya, lumayan juga kan, kata si Mincul. Aku sudah bertemu dengan banyak orang kuat setelah menjadi terhubung dengan tower, tapi aku tidak pernah bertemu dengan orang sepertimu. Apa maksudnya itu? Apa itu pujian atau ejekan sih? Yang benar ya? Yang mana? Benar, bahkan orang yang disebut The Seven itu. Apa itu The Seven? Ya, orang-orang ini terus menantangku dalam trial, tapi mereka tidak bisa melakukannya. Terakhir kali kalah aku adalah kalah dari The Seven, kata orang itu. Namun Mincul tidak peduli. Mincul pun langsung menerjang si musuh dan memberikannya serangan. Dia menahan dengan pedangnya. Kekuatan macam apa ini? Apa ada sesuatu di balik pedang itu? Apa kau terbang ke sana kemari seperti lalat lagi? Aku tidak akan bekerja kali ini, kata Mincul. Lalu mereka pun beradu pedang. Sang, 2 serangan, 3 serangan. Bagaimana ini? Ini tidak mungkin. Aku kalah dalam beberapa serangan. Seharusnya aku menang dalam hal status, bukan? Tidak. Lalu dia pun terkena tebasan oleh Mincul. Slash. Mincul pun hanya tertawa dingin. Trik dari kekuatan seni bela diri berasal dari banyaknya jumlah serangan, bukan status. Kalian harus ingat itu, anak-anak.